Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di pertemuan pertama ini, saya Galaditya, mari kita sharing untuk mengembangkan ilmu bersama bagaimana dan apa kegunaan dari SIM. Jadi di pertemuan kita selama 1 semester ke depan, kita akan fokus bagaimana sistem informasi manajemen. Oke. Untuk kontrak kuliah, kita pastikan suasana kuliah kita yang online di Zoom, kemudian live streaming, kemudian mungkin ada yang di tempat lain dengan sistem online di kelas. Mari kita menjaga supaya suasana dengan kondusif dan tertib. Jaga kebersihan, lakukan presensi baik di Siakat ataupun YouTube. Kemudian ada kita menjaga supaya tepat waktu dalam belajar dan tetap kita menjaga kesopanan di dalam pelaksanaan perkuliahan ini, baik dalam menyampaikan sebuah pertanyaan, kemudian kita memberikan masukan ataupun sebagainya untuk mencapai ilmu yang sesuai dengan mata kuliah ini. Untuk penilaiannya kita 10%, 20, 30, 40, di mana UTS 30, UAS-nya 40. Itu ya. Kita awali dengan pendahuluan di mana perkembangan sistem informasi manajemen menyebabkan perubahan pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional, pelaksanaan teknis maupun pimpinan pada semua jenjang. Kita tahu banyak sebuah organisasi ataupun KL lah ya, kemudian ada yang swasta juga, bahkan UKM yang kecil, banyak UKM yang sekarang apa-apa sendiri, baik dari bangun tidur, kemudian dia harus belanja, memproduksi sendiri, kemudian memasarkan sendiri, menghitung hasil penjualannya sendiri, ya. Dia harus mengambil sebuah keputusan, baik keputusan di lingkup kecil yang tadi UKM ataupun yang organisasi yang bersifat lebih besar. Kemudian penggunaan teknologi informasi khususnya internet telah membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas dan tepat waktu. Di perkembangan zaman ini yang banyak kita kenal, baik dari dulu ada Google ya sebagai search engine-nya. Search engine kemudian sekarang sudah beralih ke ditambah ya, bukan beralih ya, tapi ditambah dengan AI ya, artificial intelligence-nya. Dia bahasanya itu kalau menurut saya itu dia merangkum banyak kisah, cerita, kemudian nomenklatur, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, baik itu tesis, jurnal, ataupun sebuah artikel, buku dari berbagai macam sumber, di mana bahasanya itu bermuara di Google. Kemudian si AI bisa merekam cepat mana-mana yang akurat. Tetapi kita sebagai user harus memperhatikan mana sih sebenarnya yang tepat untuk kita gunakan. Baik itu sebuah keputusan, baik itu sebuah tulisan, baik itu sebuah
pengetahuan yang mungkin. Kadang yang benar si A, pengetahuan A, ataupun informasi A. Tetapi saking banyaknya informasi B yang di re-upload, kemudian dibahas, malah justru menjadi yang benar yang si B. Nah, ini kita sebagai manusianya, usernya, harus paham. Jadi mana sih yang benar sih, gitu ya. Maaf, ini bahasa saya campuran. Kemudian dengan berkembangnya itu pula memudahkan kita. Tadi kita mungkin bahas yang agak ke sisi negatif, tapi itu memudahkan kita. Apa sih tren sekarang? Kalau di sisi penjualan, produk apa yang tren? Kemudian bagaimana bahasa, isu, ataupun kalau di tema yang bisa menggiring penonton ke sebuah, entah itu toko online, entah itu hanya portal gitu ya, yang menggiring mereka ke arah portal kita atau website kita gitu kan. Jadi banyak yang bisa digali di internet terkait tentang kebaikan-kebaikan yang kita bisa gunakan di sisi SIM untuk ambil sebuah keputusan yang gitu. Lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu sangat penting karena kadang kondisi berubah nih, akan tetapi penyikapannya kita belum berubah. Maka ada sebuah data yang berkualitas dan tepat waktu itu digunakan untuk mengambil keputusan di waktu yang tepat. Ada juga saat pengambilan atau pemilihan karyawan, pegawai gitu ya, atau produk gitu ya. Mau mengembangkan produk, berinovasi produk, atau tentang rekrutmen pegawai. Kalau the right man, the right place, and the right job-nya oke nih, and the right time ya pasti, itu akan bermanfaat. Contoh nih, orang sekarang yang dibutuhkan adalah usahanya sudah produknya bagus, berkualitas, kemudian pemasaran offline udah oke nih. Berarti yang kurang apa sih? Oh, kita butuh orang untuk bisa mempromosikan online. Maka online-nya seperti apa sih? Kita cari internet. Online sekarang itu banyaknya karena ekosistem ya. Buat online kan ekosistem. Oh, kalau yang web kan kita udah bagus nih. Kita butuh orang yang ahli TikTok nih, dan dia punya suara bagus. Dalam artian punya pelanggan, dia punya masa bagus di TikTok. Oh, maka dia bisa digunakan untuk direkrut untuk pegawai kita. Entah itu modelnya hanya per event atau bisa juga bulanan, terserah kebutuhan si UKM, institusi, lembaga, organisasi, terserah. Jadi itu untuk ambil keputusan. Itu ya, kita bisa menggait informasi-informasi dari internet. Kemudian tujuan memahami sistem informasi manajemen adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan mengambil keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Kita tahu yang namanya data itu pada umumnya dibagi dua, di mana dia huruf dan angka. Kalau di sebuah penelitian ada kuantitatif sama kualitatif gitu kan. Angka tidak akan bisa banyak bicara tentang arti makna jika tidak didukung oleh sebuah susunan kalimat ya. Begitu juga sebaliknya. Susunan kalimat yang beragam itu kita buat, itu namanya interpretasi lah ya. Maaf. Interpretasi itu tidak bisa sehebat informasi yang ada datanya, kan gitu. Nah, analisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis itu memang berbasis pada dua itu. Yang juga nanti tambah bagaimana sih data lingkungan, dan bisa yang terakhir itu, tapi ini high risk ya. Ini adalah intuisi si pengambil keputusan.
intuisi orang yang biasa pegang uang kecil sama intuisi orang yang biasa pegang uang besar kadang berbeda. Lebih biong yang biasa dia, lebih future dia yang biasa pegang uang gede. Seakan kalau uang kecil, oh jangan, kita nggak mampu. Tapi mungkin kalau orang yang biasa pegang pengelolaan uang besar, dia akan ngambil tuh. Ya bosnya mungkin sekarang high risk, high return gitu ya. Jadi memang keputusan itu data dianalisa, ambil keputusan. Keputusan itu tidak hanya sekedar data dan analisa, tapi dia mungkin sudah masuk di kata-kata intuisi. Feelingnya oke nih, ambil, gitu ya. Tapi tetap harus berdata. Pengertian sistem sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sistem secara umum sepeda, komputer, sistem pencernaan manusia, sistem pemesanan barang. Sepeda, gear secara individu, part gear, atau rantai juga bisa digunakan untuk, maaf kalau negatif ya, zaman dulu kan sering tuh saat ada huru hara gitu kan, digunakan untuk jadi senjata, atau bisa juga menjadi rel pintu kalau zaman dulu. Ada yang gear, ada yang dari laker gitu ya. Tetapi itu tidak pada fungsinya sebenarnya gitu. Kalau di sepeda dia bisa mengoptimalkan fungsinya dengan ditambah rantai. Kemudian ada part-part lain sampai wujud sebuah sepeda. Itu. Begitu juga komputer. Dari arus AC kemudian masuk di power supply, merubah kemudian jadi DC ya kalau nggak salah gitu ya. Baru masing-masing part-part bisa menerima. Part-part itulah yang menjadikan kita sebagai brainware ya, karena kan umumnya orang menyebutnya bagi tiga ya, antara software, hardware dulu, software baru brainware. Sama-sama Excel, sama-sama Office lah gitu ya. Setiap orang bisa memanfaatkan dengan beda-beda. Bisa optimal, bisa juga optimalnya hanya di satu software gitu kan. Karena kebutuhannya beda-beda. Itu. Sistem pencernaan manusia sama lah ya, unsurnya kan sama. Karena metabolisme kan geraknya. Kalau di sepeda motor kan mechanical kan ya. Ini sepeda genjot kan juga mechanical. Kalau yang sepeda motor sekarang udah kolaborasi antara computerized sama dengan mekanik. Kalau motor zaman dulu kan semua mekanik tuh. Mekanik ya, dimana listrik diambil dari puli kan gitu ya. Spool itu loh. Kemudian dia akan naik ke platina gitu kan. Kemudian dari platina naik ke koil ke busi. Yang sekarang sudah ada CDI. Jadi semua dari puli ke CDI, kemudian CDI pun sekarang ada yang computerized. Kalau zaman sekarang bosannya anak-anak muda di remap lah, kemudian bisa rubah limiternya gitu ya. Jadi begitu. Itulah sistem. Bagaimana sebuah part-part bisa menjadi lebih optimal penggunaannya dengan ketemu part lain sehingga menjadi sebuah sistem. Gitu ya. Seperti halnya juga nanti organisasi. Oke, di mana menurut ahli sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna.
Ada lagi menurut McLeod, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Jika angka ada 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya, atau 20, 16 berapa gitu, hanya ditaruh di tembok. Tidak akan ada, artinya apa sih? Tapi kalau nanti media atau menampilkan informasinya itu dikasih ada grafik, kemudian XY-nya diisi, di mana ada jumlah dan juga namanya penjualan beras di UKM X, maka itu menjadi informasi. Juga bisa menjadi target penjualan, bisa menjadi untuk mengukur penjualan, kemampuan daya produksi itu atau daya jual banyak, nah gitu. Nah, pembagian sistem informasi dibagi dua pada umumnya untuk akuntansi dan sistem informasi manajemen. Saling kolaborasi, ya. Tidak ada jurusan yang lebih baik antara nanti akuntansi atau manajemen itu tidak untuk track-kan tuh bukan. Tapi ini untuk saling melengkapi. Umumnya di akuntansi itu banyak membahas tentang data yang berkaitan dengan biaya, gitu ya, tentang uang, gitu ya, hutang, piutang, gitu ya, mana yang aset dalam sisi akuntansi, mana uang yang aset liquid gitu ya, ataupun lainnya, alat gitu kan, yang nanti hubungannya juga perpajakan. Digabung dengan sistem informasi manajemen, di situ ada mungkin berapa sih produksinya, berapa sih kekuatan kita membuat suatu barang, bagaimana sih bahan bakunya, stoknya bagaimana sih, kemudian menjualnya kita bagaimana sih, kemudian distribusinya ke arah konsumen atau ke pemasok itu bagaimana gitu. Itu dikolaborasikan. Akan menjadi pengetahuan tentang kekuatan, baik kekuatan bayar, kekuatan daya jual, kekuatan produksi, kekuatan manajemen mengelola gitu kan, kekuatan si karyawan dan owner gitu lah, komplit lah ya. Maka dilanjut dengan sebuah keputusan. Gitu. Pembagian sininya gitu. Oke. Lanjut. Bagaimana membuat sistem informasi dalam sebuah perusahaan? Tadi sudah sedikit spill ya. Data yang diambil dari berbagai sumber, baik sumber itu internal ataupun eksternal. Tetapi menurut saya, fokuslah dulu kepada data yang bersifat internal, karena itu untuk mengetahui kekuatan. Ya, kalau di SWOT-nya itu bacalah ya sisi internal dulu, supaya nanti sebuah keputusan perbaikan dan apa itu sesuai dengan kemampuan internal dulu, baru dijalankan atau tidaknya lihat di situasi yang eksternal. Itu menurut saya. Daripada memaksa eksternal tapi kita nggak mampu, kan? Contoh nih, pembuatan sebuah toko, sebuah warung, terserah baik itu skala kecil ataupun yang menengah ataupun gede, membuat di jalan X. Jalan X itu pejalan kakinya berapa, jumlah penduduknya berapa, kemudian kendaraan yang melalui jalan tersebut berapa, dan itu menjadi jalan utama atau tidak gitu ya. Kadang ada jalan yang provinsi tetapi aktivitas penjualannya ramai, ada juga jalan kabupaten yang biasanya ya umumnya ya dia di area lingkar, maka dia tidak ada aktivitas penjualannya bagus karena cepat-cepat tuh yang lewat kan, maaf nih,
kayak kendaraan gede, bis, truk, gitu kan. Itu tidak semua usaha bisa terima di situ. Umumnya kalau di daerah situ ya warung kopi, gitu ya, yang dimanapun. Kalau warung kopi parkirnya bisa luas, karena biasanya kalau kita lihat di jalan pun masih memakai apa namanya tempat parkir yang tidak semestinya itu ya bosone. Tapi memang aktivitas itu juga mendukung perekonomian. Jadi kita masih belajar lah untuk itu. Kemudian tempel ban gitu ya, angin, kalau daerah-daerah kita namanya impact ya. Ada juga di daerah situ usaha-usaha yang untuk mendukung kendaraan yang lalu lalang, bengkel, dan lain-lain lah, servis apa gitu ya. Maka dari jalan yang dilalui, data informasi yang dilalui, kita bisa menciptakan sebuah usaha di sana. Kan gitu. Nanti keputusannya bisa berubah saat saya bisanya membuat makanan, tetapi tempat yang paling memungkinkan itu di daerah yang dilalui jalan raya, mungkin saya akan beralih dari makanan menjadi sebuah usaha jasa lain, kayak tadi bengkel dan lain-lain. Dan kadang kan masih, saya pun juga kadang sama, memaksakan apa yang saya bisa tapi tidak fokus kepada apa yang mereka butuhkan, kan gitu ya. Ya kalau bisa nganulah, kita juga seneng saat menjalankan, tapi apa yang kita jalankan sudah dibutuhkan mereka gitu. Lanjut. Sebelum membuat sistem informasi, hal yang perlu dilakukan adalah mengenal dan mengetahui mengenai pengendalian umum dari lingkungan perusahaan. Ya, termasuk nanti birokrasinya bagaimana, gitu kan. Internalnya kita bahas dulu. Kemudian hal-hal lain tentang kemampuan, gitu. Jadi kita sudah matang dulu dalam bosone gitu. Nah, secara umum dibagi 7 menurut Wilkinson. Membagi pengendalian umum general controls-nya menjadi 7, yaitu pengendalian organisasi adalah pemisahan tanggung jawab fungsi-fungsi yang terkait. Fungsi yang harus dipisahkan tersebut antara lain adalah fungsi otorisasi, fungsi pencatatan, fungsi pemegang fisik. Selain itu juga terdapat pemisahan antara fungsi pembelian, gudang, dan penerimaan. Kalau di sebuah sistem aplikasi gitu ya, contoh kalau membuat web, ada yang super admin kan, dia bisa mengganti SQL-nya, dia bisa mengganti template-nya, ataupun saat ada apa namanya kerusakan gitu ya, bisa dia kontrol di situ. Kemudian ada yang manajer gitu, dia masih pakai tidak super admin, bawahnya mungkin apa sih ya, admin ya. Kemudian yang bawahnya lagi bisa juga khusus gudang, di split lagi khusus akuntan, khusus apa itu hak aksesnya bisa dibagi-bagi. Akan tetapi biasanya otorisasi di sebuah perusahaan itu tidak hanya satu orang. Contoh saja kalau di bank itu kan kita membuat rekening, kalau usaha, kalau institusi itu ada N sama OR ya, dan atau. Jadi saat saya mau ambil uang, di situ kan tertulis dan, maka saya bisa ambil dengan nama yang orang yang tertera di dalam perjanjian rekening tersebut. Saya dan si B. Kalau mau ambil uang harus dua tanda tangan itu. Kalau atau, maka saya atau si dia, si B bisa ambil uang. Kan gitu. Umum sih 2 atau 3. Contoh saya, si B dan si C. Jadi kalau si C nggak hadir di kantor, sedang tugas luar, maka bisa diganti si B. Atau begitu juga sebaliknya, saya pasti tugas di luar, ada si
B dan C, begitu sebaliknya terus. Untuk kontrol keuangan dan mudahkan. Itu masuk di otorisasi. Kan gitu. Kemudian pengendalian dokumentasi dilakukan pendokumentasian dengan pembentukan nomor dokumen dalam penyimpanan dokumen bukti transaksi maksimal 10 tahun. Kalau di instansi ada penomoran baik dari surat menyurat, penomoran inventarisasi gitu kan, sesuai dengan kode yang dibuat dari instansi tersebut, nyamannya bagaimana atau mau mengikuti kode umum gitu. Bisa juga kita mengikuti kode dari pemerintahan kalau mau standar pemerintahan. Bisa juga kita buat kode sendiri, itu buat kode sendiri aja, mamanya bulan atau tanggalnya yang monggo, kemudian ada titik garing nomor kode barangnya, contoh mana meja gitu ya, atau ini ada LCD TV gitu, kode 3 ya, 3 tahun, bisa diikuti tahun pembelian, kemudian bisa diikuti ruangan yang digunakan tuh TV ini di ruang apa gitu. Bisa juga ditambah kepemilikannya dari pabrik apa, instansi apa gitu kan nomornya. Dan umumnya ditulis dengan sesuatu huruf dan angka yang tidak mudah pudar, hilang, atau malah kata lainnya permanen misalnya gitu. Ada tanda gitu. Jadi diharapkan saat pembelian, penggunaan sampai dengan barang itu habis masa pakai itu tidak hilang, gitu ya. Dirawat sesuai fungsi karena ada pengendalian kan di sini, gitu. 3, pengendalian pertanggungjawaban aset. Pertanggungjawaban berarti bahwa seluruh aset yang dimiliki perusahaan tercatat dengan baik dan rapi, seperti tadi yang saya jelaskan, ya. Baik yang nanti bergerak, tidak bergerak, ya, kita tulis semua. Praktek manajemen. Pengendalian praktek manajemen berarti bahwa manajemen harus menjalankan praktek manajemen yang sehat secara terus-menerus. Dengan cara merekrut karyawan yang tepat untuk setiap fungsi dan memberikan pelatihan kepada karyawan baru yang memadai. Yang tadi saya bahas, the right man in the right place, the right job, the right time, ya, sesuai gitu. Mungkin tidak perlu menambah karyawan, tetapi kita pandang karyawan kita itu dia mempunyai kemampuan tentang di luar bidang yang dia tekuni sekarang, atau di luar bidang dia ilmu yang diakuinya. Contoh, banyak kok sarjana komputer, sarjana ekonomi, sarjana lain yang dia juga jago di musik gitar, musik apa gitu kan. Nah, ada juga nih mungkin dia jago di walaupun dia manajemen tapi jago di komputer. Maka kita bisa menggunakan pelatihan. Kita gunakan aja nih pelatihan supaya karyawan baru yang memadai atau karyawan lama ya dia upgrade diri agar bisa memenuhi kebutuhan si instansi ataupun usaha. Jadi karyawan juga tambah pandai, dia upgrade ilmu, institusi atau lembaga ataupun tadi organisasi bisa mengoptimalkan si karyawan agar mendukung usahanya itu lebih cepat tanpa nambah personil. Pasti dia karena tambah beban kerja mungkin ada sedikit penambahan pengeluaran untuk si dia. Entah itu jadinya fee, entah itu jadinya
lembur, entah itu jadinya per item apa, itu kan bisa. Tapi pasti akan lebih irit daripada menambah karyawan baru, kan gitu. Pengendalian pusat informasi berarti bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan tersedia secara memadai. Walaupun tetap ada trap-trapannya ya, level-levelnya. Informasi A hanya boleh dapat hanya sampai si contoh keputusan tentang hal-hal penting itu hanya didapat di bagian atas sampai menengah. Karena saat menengah bocor ataupun si atasan bocor ke bawah, yang harusnya tidak perlu tahu informasi jadi tahu. Nanti akan terjadi sebuah gejolak, entah positif atau negatif ya. Ada nanti isu yang nggak bagus, yang bisa malah merusak tata kerja. Nah gitu. Apalagi informasi yang jelek. Nah yang bagus mending besok dapat honor loh, tambahan mulai semester depan, tetapi kita wajib tambah optimal nih kerjanya. Oke lah, itu senang. Tapi kalau ada info terkait tentang ini ekonomi harus lesu nih, kalau kita tidak berhati-hati, maka akan mengakibatkan kebangkrutan di usaha kita. Nah, bocorlah ke bawahan. Bocornya aneh, tidak sesuai apa yang dikatakan, tapi hanya, wah, kita akan bangkrut. Nah, itu bahaya. Padahal tadi ada kata, nek tidak hati-hati. Berarti kan kita harus straight, disiplin, tetap berinovasi, kan gitu ya. Tapi kadang informasinya kan salah. Itu yang kadang kita harus menjaga yang namanya level informasi. Lanjut. Adanya pihak yang mengotorisasi. Ini penting karena ini adalah tanggung jawab. Mungkin level kalau kredit ya. Level ACC mungkin levelnya apa. Kemudian kalau dana di atas 20 juta levelnya siapa, di atas 1 juta siapa, itu otorisasi. Karena setiap otorisasi yang lebih tinggi di uang yang berbeda, kalau tadi tentang kredit ataupun deposito ya, dia akan mencari data yang lebih valid, kan gitu. Dan otorisasi ini salah satu bukti pertanggungjawaban. 1 juta wis bawah wae sebagian ini kredit biasa. 1 juta wis ndak apa. Ini apa? 1 juta tapi jaminannya mobil, ya wis kamu aja. Ini berapa utangnya 1 M? Wah, ini harus saya ini. Nah, levelnya berbeda. Itu untuk otorisasi. Lanjut. Pengendalian hak akses berarti bahwa di dalam sistem yang terkomputerisasi tidak seluruh kegiatan dapat diakses oleh karyawan. Namun hanya kegiatan yang diperlukan saja yang didapat. Kayak tadi saya cerita di awal, ada yang namanya presensi, ya sudah presensi dok kalau karyawan kan. Kemudian akses di supervisor nih, atau kepala gudang, dia bisa mengakses absennya dan juga melihat anak buahnya yang sedang hadir saat itu siapa saja, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Gitu kan. Atasnya bisa melihat semua aktivitas yang dilakukan bawahannya dari presensi, masuk, dan juga bisa mendownload, mana gitu. Karena untuk laporan. Permisi. Kan gitu ya. Jadi aksesnya itu dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan, tidak malah mangke mumet yang harusnya dia tidak di level itu malah harus mengetahui hal itu, kan gitu. Lanjut. Nah, terima kasih di pertemuan pertama ini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, baik di Zoom, kemudian Zoom ada si akad, kemudian didukung dengan YouTube live streaming. Banyak salah saat saya dan banyak kurang saat saya memberikan wawasan tentang pertemuan pertama ini. Saya mohon maaf.
Mari kita ciptakan suasana belajar yang baik agar ilmu kita semakin berkembang dan aplikatif. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat petang.